Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Imas Lu'ul Jannah MA dan yang saya sayangi teman-temanku sekalian, pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah hermeneutika Al-Quran yang berjudul Hans Georg Gadamer dengan teorinya, yaitu teori keterlibatan historis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Habib Alwi Suryanullah dengan NPM 1831030147, prodi atau kelas IAT C semester 5. Mata kuliah hermeneutika Al-Quran dan dosen pengampu yaitu Ibu Imas Lu'ul Jannah MA. Langsung saja ke daftar isi. Yang pertama yaitu rumusan masalah, dan yang kedua pembahasan, yang ketiga refleksi, dan keempat kesimpulan. Langsung saja ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana biografi Hans Georg Gadamer. Dan yang kedua, apa saja teori yang dikemukakan oleh Hans Georg Gadamer. Dan tiga, apa yang dimaksud dengan teori keterlibatan historis menurut Hans Georg Gadamer. Langsung saja ke biografinya. Hans Georg Gadamer lahir di Marburg pada tahun 1900. Ia belajar filsafat pada universitas di kota asalnya, antara lain pada Nikolai Hartmann dan Mayrin Heidegger, dan mengikuti kuliah juga pada Rudolf Bultmann, seorang teolog Protestan. Di umur yang masih muda, yaitu pada tahun 1922, ia meraih gelar doktor filsafat. Kemudian 9 tahun setelah itu ia menjadi privat dosen di Marburg. Selama 3 tahun mengajar, tepatnya pada tahun 1937 ia menjadi seorang profesor. Akan tetapi 2 tahun kemudian Gadamer pindah ke Leipzig pada tahun 1947. Ia pindah lagi ke Frankfurt am Main. Akhirnya di tahun 1949 ia mengajar di Heidelberg sampai pensiun. Gadamer dikenal sebagai seorang penulis dalam bidang hermeneutika yang amat terkemuka lewat karya monumentalnya, yaitu Wahrheit and Method, Grundzüge einer philosophischen Hermeneutika, atau dalam bahasa Indonesianya, kebenaran dan metode sebuah hermeneutika filosofis menurut garis besarnya. Karya tersebut telah mengantarkan dirinya sebagai seorang filsuf terkemuka di bidang hermeneutika filosofis. Apa saja teori-teori pokok hermeneutika Hans Georg Gadamer? Yang pertama adalah teori yang saat ini kita bahas, yaitu teori keterlibatan historis, dan yang kedua teori pra-pemahaman, dan yang ketiga adalah teori penggabungan asimilasi horizon dan teori lingkungan hermeneutik. Akan tetapi yang saya akan bahas pada kesempatan siang hari ini adalah teori keterlibatan historis. Mengapa demikian? Karena ini adalah bagian presentasi dari saya, yaitu materinya yaitu teori keterlibatan historis.
Selanjutnya, teori keterlibatan historis. Menurut teori ini, pemahaman seorang penafsir ternyata dipengaruhi oleh situasi hermeneutik tertentu yang melingkupinya, baik itu berupa tradisi, kultur, ataupun pengalaman hidup. Oleh karena itu, pada saat menafsirkan sebuah teks, seorang penafsir harus sadar bahwa dia berada pada posisi tertentu yang bisa mempengaruhi pemahamannya terhadap sebuah teks yang sedang ditafsirkannya. Selanjutnya, apabila kita hanya membaca dari argumen pada slide sebelumnya, tentu kita akan kebingungan dalam memahami teori keterlibatan historis Gadamer ini. Maka dari itu, kita harus memahami apa yang Gadamer kemukakan pada slide selanjutnya. Gadamer mengemukakan, we should learn to understand ourselves better and recognize that in all understanding, whether we are expressly aware of it or not, the efficacy of history is at work. Yang artinya adalah, tampak jelas bahwa seorang harus belajar memahami dan mengenali bahwa dalam setiap pemahaman, baik dia sadar atau tidak, pengaruh dari sejarah sangat mengambil peran. Selanjutnya, maksud dari pendapat Gadamer di sebelumnya adalah mengatasi problem keterpengaruhan ini memang tidaklah mudah. Penafsir harus mampu mengatasi subjektivitasnya ketika dia menafsirkan sebuah teks. Tanpa keterlibatan historis, seseorang tidak akan berhasil memahami teks dengan baik. Cukup sekian. Untuk kesimpulan, Gadamer adalah seorang filsuf terkemuka dalam bidang hermeneutika lewat sebuah karya monumentalnya, Wahrheit and Method, Grundzüge der Philosophischen Hermeneutika. Teori-teori pokok Gadamer ada 3, yaitu keterlibatan historis, pra-pemahaman, dan yang ketiga penggabungan atau asimilasi horizon dan lingkaran hermeneutik. Teori keterlibatan historis memberikan pemahaman bahwasannya mengatasi problem keterpengaruhan ini memang tidaklah mudah. Sebagaimana diakui oleh Gadamer, pesan dari teori ini adalah bahwa seorang penafsir harus mampu mengatasi subjektivitasnya ketika dia menafsirkan sebuah teks. Harus terbuka untuk dikritisi dan dikoreksi untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Sekian video presentasi dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.